Ini adalah salah satu perusahaan milik PT Wilmar Group. Jadi kali ini kita mau melihat bagaimana teknik budidaya yang mereka terapkan, khususnya di lahan dengan jenis tanah yang mengandung laterit, atau dalam bahasa umum di masyarakat itu disebut tanah granitan. Jadi tanah granitan itu adalah seperti ini ya. Semakin lama dia akan semakin berwarna hitam. Dimulai dari warna kuning ya, semakin lama dia akan semakin menjadi hitam melalui proses bertahun-tahun. Jadi pada akhirnya dia akan menjadi batu ya, seperti ini. Jadi di masyarakat ini umum dikatakan tanah granit, tetapi menurut ilmu pertanian maupun pertanahan ini disebut tanah laterit. Ya, jadi jenis tanah seperti ini sangat keras. Ia tidak dapat ditembus oleh akar sawit. Jadi akar sawit pada akhirnya hanya berada di atas seperti ini. Tidak bisa menusuk masuk lebih ke dalam lagi. Pada umumnya tanah laterit akan ditemukan pada kedalaman kurang lebih setengah meter sampai 1 meter. Jadi akar sawit kemudian tidak dapat berkembang masuk lebih dalam daripada setengah meter atau 1 meter tadi. Padahal jika akar sawit dapat menembus itu, tentu masih ada unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Karena tanaman sawit kita tahu berakar serabut ya, tidak berakar tunggang. Jadi kalau jenis kayu hutan misalnya yang pada umumnya berakar tunggang, dia dapat menembus tanah laterit itu, sehingga dia dapat tetap tumbuh subur. Berbeda dengan tanaman yang berakar serabut seperti kelapa sawit, kelapa, salak dan sebagainya ya. Itu sebabnya perlu teknik khusus di dalam bertanam, khususnya kelapa sawit yang tanahnya mengandung laterit. Memang jika sawit baru ditanam sampai berumur 7 tahunan, keadaan tanah seperti ini belum terlalu berpengaruh ya, karena akar sawit pun masih berada di atas. Kita tahu bahwa akar tanaman itu biasanya akan menjalar mencari di mana yang ada zat yang dia butuhkan. Jadi kemana dia ada zat yang dibutuhkan, ke situ dia bergerak lebih dulu. Setelah di situ habis, maka akarnya kemudian akan mencari terus kemana lagi dia bisa mendapatkan zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Jadi termasuk masuk semakin dalam ke tanah, misalnya sampai 2 meter. Jadi kalau di tanah yang tidak mengandung laterit, misalnya tanah humus biasa ya, tanah liat biasa tidak mengandung laterit, itu akar tanaman bila kita gali, kita akan temukan akar sawit itu sampai kedalaman 2 meter. Jadi akar semakin lama akan semakin menembus ke dalam. Begitu. Nah, di tanah laterit dia terbatas. Dia tidak bisa masuk terus ke dalam. Dia tidak mampu, akar sawit ini tidak mampu menembus tanah laterit. Nah, itu tujuan yang pertama penerapan sistem seperti ini ya. Yang kedua adalah bahwa tanah laterit semacam ini
itu mengandung zat asam yang tinggi juga. Nah, jadi penerapan sistem seperti ini ada beberapa faktor yang ingin dicapai. Pertama, supaya akar tanaman sawit ini dapat berkembang lebih ke dalam lagi untuk mencari makanan. Kemudian, agar zat asam dapat turun ke lubang yang dibuat seperti ini. Nah, demikian juga ia dapat menjadi tampungan air ya. Tetapi tujuan utamanya adalah agar zat asam yang ada pada tanah ini dapat turun ke lubang ini, sehingga tidak meracuni lagi terhadap akar tanaman. Biasanya pada lahan yang mengandung zat asam tinggi, pertumbuhan sawit akan kurang baik ya. Dia sering menguning, buahnya pun tidak besar. Ya seperti keracunan lah. Zat asam memang bersifat racun terhadap tanaman. Itu sebabnya di lahan ini kelihatannya perkembangan sawit di sini kurang maksimal ya. Memang tidak sampai menguning. Tetapi kalau kita lihat daripada tandan buahnya, tandan buah di sini tidak terlalu besar. Artinya pertumbuhan sawit di sini tidak semaksimal seperti pertumbuhan sawit di tanah yang tidak mengandung laterit dan yang zat asamnya tidak tinggi. Jadi perlu penerapan teknik yang khusus di dalam berkebun sawit di lahan yang mengandung laterit, jika Anda mengharapkan hasil yang maksimal. Setelah penerapan ini, teknik seperti ini, maka hasil produksi daripada sawit ini kemungkinan besar akan meningkat. Sesungguhnya, jika memang pada suatu lahan itu sudah kita tahu mengandung laterit atau granit ya, teknik terbaik sesungguhnya bukan seperti ini ya. Teknik terbaik sesungguhnya adalah melakukan penggalian pada waktu penanaman. Jadi lubang tanam itu sebaiknya digali lebih dalam sampai tanah laterit itu dipecah, ditembuskan. Bisa saja menggunakan cangkul atau dodos atau alat manual lainnya ya. Hanya saja mungkin waktunya lebih lambat. Tapi yang terbaik caranya adalah seperti itu, bahwa tanah laterit itu harus ditembuskan. Karena tanah laterit ini sangat keras. Dia memang bisa dikatakan pembatu. Bisa dikategorikan batu sebenarnya. Nah, memang efisiensinya adalah menggunakan alat berat seperti ekskavator ya. Jenis ekskavator mini lebih praktis mungkin, sehingga lubangnya juga tidak terlalu besar. Itu cukup ya, satu bucket cukup untuk satu lubang. Jadi biasanya dengan satu kali keruk satu bucket itu biasanya tanah lateritnya sudah terbongkar, karena memang tanah laterit itu biasanya tidak dalam. Justru kalau memang tanah lateritnya itu dalam, misalnya lebih daripada 2 meter baru ketemu laterit, di situ kita tidak perlu melakukan penggalian, karena kemungkinan besar akar sawit pun tidak akan melebihi daripada 2 meter ke dalam tanah begitu. Jadi sebaiknya penerapannya semenjak awal, semenjak penanaman. Jadi lubang tanam langsung digali dalam, ditembuskan tanah lateritnya. Itu yang teknik terbaik ya. Tetapi jika itu tidak dilakukan, maka alternatif lain adalah dengan cara seperti ini. Setelah tanaman mulai tinggi,
diperkirakan akarnya sudah memerlukan zat makanan lain, ingin masuk lebih dalam lagi ke tanah, maka pada saat itulah kita buatkan atau kita gali, kita pecahkan tanah lateritnya supaya akar bisa masuk ke dalam. Ciri khas tanah laterit pada umumnya seperti ini. Di atas ada pasir ya, berpasir biasanya di atas, itu secara umum. Kemudian setelah tanah pasir tadi kita keruk, biasanya kita akan ketemu tanah laterit. Jadi sesungguhnya sebagai petani kita dapat menerapkan sistem seperti ini ya. Kadang-kadang kebanyakan petani berpikir bahwa biaya operasional, biaya produksi dengan menggunakan alat berat itu mahal. Sesungguhnya saya sudah membuat kajian mengenai itu. Menggunakan alat berat itu untuk pengerjaan seperti ini atau menggali parit segala macam, membuat lubang tanam, itu justru biayanya lebih efisien ya. Jika dibandingkan dengan tenaga manual, itu jauh, hasil akhirnya jauh, biaya kita lebih kecil menggunakan alat berat. Hanya saja jika kita mengupah alat berat, biasanya kita harus menyiapkan dana yang agak besar secara sekaligus. Di situ saja sebenarnya. Tapi pada akhirnya pengeluaran akhirnya dengan cara manual justru biaya lebih besar. Jadi tekniknya bisa dengan menyimpan dana dulu ya. Dana disimpan dulu, disiapkan dulu. Setelah itu lahan dikerjakan dengan alat berat. Biasanya pengeluarannya akan lebih sedikit. Oke, jadi demikian saudara-saudara, sahabat petani di seluruh Indonesia ya. Tips yang boleh saya bagikan dulu untuk kali ini, bagaimana teknik budidaya sawit di lahan granit atau di tanah yang mengandung laterit. Semoga sajian ini bermanfaat ya untuk saudara-saudara. Yang pasti, jika tanah di lahan Anda atau lahan yang sedang Anda persiapkan untuk menanam sawit, Anda harus benar-benar memperhatikan, meneliti apakah tanah tersebut mengandung laterit atau tidak, apakah zat asam di atas lahan tersebut adalah tinggi, karena jika zat asamnya memang tinggi, pasti sawit yang kita tanam tidak akan dapat berkembang baik, atau katakanlah tidak akan mampu mencapai 2 ton per hektar per bulan. Padahal hasil sawit yang dapat dikatakan bagus, maka dia harus mampu mencapai minimal 3 ton per hektar per bulan. Jadi kalau per tahunnya dia menjadi rata-rata 36 ton per hektar per tahun. Nah, itu baru bagus. Kalau di bawah itu berarti hasil sawit Anda belum maksimal. Anda masih perlu meneliti lagi hal-hal apa, teknik apa yang masih perlu Anda terapkan di lahan saudara. Demikian ya. Nah, seperti ini sebenarnya ya kelewatan sebagian aja ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau jenis tanah seperti ini tidak perlu digali lagi, tidak perlu dibuatkan seperti ini. Jenis tanah seperti ini bisa saja ditembus oleh akar sawit, dan juga zat asamnya tidak akan tinggi. Namun demikian tetap saja perlu diberi dolomit ya, untuk menetralkan zat asam, karena tanah seperti ini bisa saja justru bersifat basah, tetapi dolomit atau kapur itu
dapat menetralkan pH tanah ke angka 7, angka yang standar pada umumnya untuk semua tanaman, untuk hampir semua tanaman. Nah, itu sebabnya, karena ini merupakan batas ya, mungkin dipikir tanggung, ini operatornya lanjut aja gitu. Tetapi karena tanah di sini memang sudah tidak mengandung laterit, makanya untuk ke sebelah sini itu tidak digali lagi. Jadi sebelah sini tidak digali lagi, karena memang tidak perlu digali untuk lahan atau untuk jenis tanah seperti ini. Tidak perlu dilakukan penggalian seperti pada tanah laterit atau tanah granit. Demikian ya.